Kalau nggak ada scan, di foto aja nggak apa-apa. Sambil nunggu ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Dengar, Bu. Nah. Bu, izin tanya. Ya. Untuk panjang sentrep, sebenarnya ada ketentuan nggak sih, Bu? Kayak semisal sebenarnya gitu. Biasanya kalau panjang sentrep itu standarnya itu sampai menyentuh 500 meter. 400 sampai 500 meter itu juga ada. Jadi kalau ketentuannya sebenarnya tidak ada. Tapi kalau kalian nanti menggambar, kan tadi saya sudah bilang ya, akan lebih lebar. Itu nanti L per B-nya harus lebih besar daripada 8. Saya lupa tadi. Jadi kalau kalian mau gambar, saya share dulu. Oke. Kelihatan ya? Udah kelihatan PPT saya? Kelihatan, Bu, sudah. Jadi kalau kalian mau gambarkan, tadi saya bilang B-nya harus ada perencanaan saluran intekmu. Saluran intek kalau nggak salah diminta 1 meter ya, 1 meter. Maka B-nya harus lebih besar daripada 1 meter. Berapa? Besarnya itu B per L-nya itu lebih besar daripada 8. Jadi karena ini ngitung atau kita tidak rencanakan secara real atau detail, kalian bisa bikin misalnya 200 meter atau pokoknya L per B-nya itu harus lebih besar daripada 8. B-nya ini L-nya sekian ini ya. Nah, itu kan ada kemiringan nih, ada apa istilahnya? Pembesaran. Jadi intake-nya sampai ke kantong lumpur ini kan ada ring untuk pembesaran. Nah, miringnya ini sudutnya itu besar 14 derajat. Jadi kalau kalian bikin ini, sudutnya yang di sini nih, sebentar. Nih. Sudut ini nih, itu harus, kurang dari ini harus kurang dari 14 derajat. Tuh, jadi nggak boleh lebih daripada derajat standarnya ya. Terus B per L-nya ini per B harus lebih besar daripada 8. Jadi kalau pakai panjangnya 200 meter tuh, nanti berarti B-nya itu harus sekian, paling enggak. Kalau B besar, misalnya kita pakai B-nya ini 1 meter, B-nya yang di sini 3 meter atau kalian mau bikin 4 meter, maka nanti L-nya tinggal paling minimum itu adalah 3 dikali 8 atau kali 8 atau 5 dikali 8. Itu paling minimum ya. Kalau bisa lebih banyak daripada itu. Tapi biasanya standarnya itu sekitar ada yang 100 500, ada yang paling enggak itu sekitar 200 meter rata kalau kantong lumpur. Pasti panjang. Makanya kita butuh waktu yang cukup untuk membuang sedimennya. Tapi kalau untuk perencanaannya sendiri sebenarnya tergantung dari banyaknya sedimen atau butiran sedimen yang harus kita endapkan. Tapi itu nanti ya. Kalau sekarang pokoknya berpatokan pada ini. Besar daripada 8, sudutnya ini 14 derajat, terus B-nya yang ini harus lebih besar daripada BI. Gitu aja sih. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan.
yang waktu intake apa namanya bilang ke kantong lumpur itu kan akhirnya nanti memisah apa namanya satunya misah masuk apalagi menggelontor lagi ke sungai utamanya itu terus satunya kan pengambilan ke irigasi. Nah itu penataan yang lurus yang ke irigasi terus belok yang ke kiri atau ke kanan itu ke sungai utama itu apakah bisa diganti Bu? Misalnya pas simetris gitu atau untuk menggelontornya itu yang lurus Bu, bukan yang kayak gitu. Kalau untuk penggambarannya itu tergantung. Jadi kalian mau gambarkannya seperti atau melumpur nih seperti apa. Ini kan hanya kalau yang ini saya contohkan dari yang gambar yang ada ya. Kalau kalian meletakkan saluran pembilas atau saluran penggelontor dengan saluran primer itu tergantung dari posisinya si saluran primernya atau sawahnya di sebelah mana. Misal nih saya intake-nya begini. Saya ini terus habis itu apa namanya merencanakan atau sawahnya ternyata ada atau sawahnya ternyata di sebelah sana nih. Berarti kan ini kantong belum tentu belok, belum tentu posisinya belok seperti ini. Ini dari sini lurus langsung kantong lumpur ada di sini. Kalau posisinya akan penggelontornya gimana ya? Gambarnya begini. Terus nanti intake-nya di sana. Dan seterusnya. Jadi meletakkan ini sebenarnya nggak ada aturan pastinya, tergantung di mana letak saluran primermu dan di mana sungai terdekatnya. Begini, kayak gini nih. Karena contohnya semua belok ya. Kalau misalnya saluran primer saya ternyata di sini, jadi kantong lumpur saya lurus, nanti pembilasnya tinggal belok begini bisa, atau diluruskan ke sana itu juga bisa. Tergantung letak sungainya. Jadi saluran pembilas itu pasti menuju ke sungai. Dan sungainya bukan sungai yang di hulunya bendung ya. Jadi kalau kalian bikin itu jangan sampai kalian buang pembilas, oh iya sungai, tapi balik lagi ke hulu yang nggak guna. Buangnya harus ke hilir. Kalau kalian letakkan seperti ini, atau harus diatur bagaimana saluran pembilasnya atau saluran pembuangnya itu larut. Jadi nggak ada aturannya. Kalau untuk tugas ini, saya rasa nggak usah dipikir susah-susah. Sungainya kan ya sungai lurus saja. Jangan kalian pikir ribet-ribet. Kalian ya berinovasi ya silahkan sih, nggak masalah. Tapi nggak harus bikin seperti ini, standarnya saja seperti ini. Tapi kalau mau berinovasi ya jauh lebih bagus. Jawab atau masih bingung? Cukup Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Saya bertanya Bu, Ya? untuk yang itu bagian yang sayap upstream sama yang downstream itu apa tentuan sudutnya ya Bu ya? Terima kasih. Sayap upstream dan downstream. Ini sayap ini tuh sebenarnya tergantung ini standarnya paling ya kalau kalian mau bikin ya sekitar 30 sampai 45 derajat sepertinya terlalu deh. Biasanya sekitar 30 derajat lah standar. 40, 45 gitu masih sebenarnya kalau kita bikin seperti ini tuh tergantung kemiringan tanggulnya juga. Seperti kalau mau dibikin standar 30 aja, 30-45 derajat paling standar. Nanti jangan lupa gambarnya dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri nih. Maksudnya alirannya kan dari kanan ke kiri. Kalau kalian gambar sekali lagi, tolong dari kiri ke kanan. Jangan begini. Jadi kayak kamu mirror, kalian mirror. Menjawab, ada pertanyaan lagi?
Nanti untuk tingginya, ini ada tinggi nih. Ini kalian perhatikan ya. Di sini kan kita ada tinggi untuk bagian downstream dan juga bagian upstreamnya. Nah, tinggi berapa? Tingginya itu nanti sebenarnya sesuaikan dengan sini. Di saat kalian udah 4 meter nih, P-nya atau tinggi meter, dikira-kira aja airnya kira-kira normal berapa. Misalnya kalian bikin airnya 50 cm atau nanti kan nggak ada aturannya. Airnya kira-kira seberapa? Ini kalau airnya kalian segini misalnya, ini kalian rencanakan airnya segini, nanti harus ada jagaannya. Nah, jagaannya ini juga kalian stand kira-kira sekitar 1 meter, 1,5. Jadi untuk jagaan ini tinggi itu bisa kalian atur, pokoknya sewajarnya saja. Itu di Google Classroom sudah saya masuk sumber untuk perencanaan bendung. Itu kalau kalian mau baca-baca. Kalau yang disumberkan itu juga dari PU itu ada standarnya itu yang biasanya dipakai tingginya sekian sampai sekian atau lebarnya sampai sekian itu ada. Jadi kalau cuma untuk kalian gambar saja kan itu sudah cukup saya rasa. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau volunteer menunjukkan hasil layout denahnya? Kedengeran? Kedengeran, Bu. Ada yang lagi? Tadi ada yang nanya ke saya ya, apa ya? Ini saya lengkapi. Ini yang tadi saya bilang ada USBR tipe 2, 4. Jadi USBR tipenya punya 1, 2, tipe 3, tipe 4. Kalau yang tipe 1 1,7 angka Freud-nya, kalau tipe 2 itu sampai 2,5, sedangkan yang ini 2 sampai 4,5. Yang tipe 3, tipe 4, yang tipe 3 dari 4,5 angka Freud-nya. Nah, kalian pilih aja kalau yang dapat USBR dipilih yang mana. Kemudian yang bucket kurang lebih kayak begini. Tadi saya solid bucket sama bucket itu sama apa beda? Solid bucket itu sama. Jadi yang namanya kolam molak bucket itu tipenya macam-macam. Bucket ada solid roller bucket banyak. Jadi bucket pun banyak tipenya ya, kayak USBR ini sama-sama USBR tapi tipe yang banyak, tipe 1 sampai 4. Seperti itu. Bucket itu punya tipe yang lumayan banyak. Kalian mau rencanakan pakai solid bucket, mau solid roller bucket, terserah kalian juga mau pakai yang mana. Kalau yang flukter memang begini aja. Kemudian yang Scottish juga begitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada saya pilih acak ya. Danan Samudra. Iya, Bu. Bisa ditunjukkan sudah gambarnya apa? Saya masih gambar Nggak masalah, coba ditunjukin aja. coba ditunjukin. Bentar, Bu. Seperti ini, Bu. Masih jelek banget. Kelihatan. Mau difoto dulu ya? Ya, foto dulu aja. Foto terus di-share. Sambil nunggu Rani Wijayanti.
Baik, Bu. Untuk sementara saya belum ada gambarnya, tapi masih nyari-nyari, Bu. Belum terlalu paham banget. Oke. Ada yang sudah menggambar dan mau menunjukkan biar kelihatan, oh salahnya di sini. Dikumpulinnya tanggal 19 ya. Sebelum itu kalian enggak ketemu saya lagi. Paling kalian bisa saya aja nanya-nanya. Tapi kan kita nggak ada sharing begini lagi, nggak ada jadwal untuk sharing lagi. Jadi silahkan dimanfaatkan daripada banyak salahnya. Bu, izin bertanya. Maaf, Bu, saya masih bingung yang maksudnya gambar kiri ke kanan itu maksudnya gimana ya? Gambar dari kiri ke kanan itu, bentar. Yang gambar aliran dari kiri ke kanan. Ya. Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau yang kalian lihat sekarang, posisinya itu adalah alirannya itu adalah dari kanan ke kiri, benar ya? Kita dari kanan ke kiri, posisinya sekarang nih. Ini air, jadi airnya mengalir ke sana, terus ini jadinya mengalir ke sana, airnya yang ini juga lari ke sana, buang ke sini. Ini berarti upstreamnya, hulunya, terus yang ini downstreamnya. Nah, kalau kalian yang secara lazimnya ya, bukan terus ini saya enggak, tapi secara lazimnya kalau kita gambar biasanya alirannya itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya ini berarti kita mirror. Ini kalau misalnya saya mirror, bentuknya begini. Jadi yang lazimnya itu adalah seperti ini. Kalau kita mau gambar, ini mirroran aja. Kalau kita mau gambar yang lazim atau yang banyak digunakan, yang paling sering kita pakai untuk menggambar itu kondisinya seperti ini. Ke kanan. Jadi alirannya ke sana nih. Gambarnya posisinya harusnya seperti ini. Nah, kayak lagi kalau misalnya bentuknya seperti ini, alirannya ke sana nih. Anggap aja kalian melihat, kalau kalian mau siksikan mana yang kanan, mana yang kiri, atau mana yang intake kanan, mana yang intake kiri, maka posisikan kalian ke arah alirannya. Alirannya kan hadap sana. Jadi anggap aja kalau ini sana, kalian ngadep muka tuh hadap sana. Nah, kalau kalian di saat menghadap sebelah sana, maka kanannya kalian yang sih kanannya yang ini. Kirinya yang mana sih? Kirinya yang ini. Jadi kalau mau gambar, oh kamu dapatnya yang intake kan, berarti gambarnya kamu dari kiri ke kanan, maka kanannya yang ini, kirinya ke yang ini. Tapi kalau kalian gambarnya kebalik kayak ini, maka kebalik juga kanan sama kirinya. Masih ada yang bingung masalah ini? Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Untuk untuk gambar denah bendungnya kita bisa pakai denah yang ini terus kita ganti dimensinya atau perlu cari gambar yang lain lagi, Bu? Terima kasih. Kalian bisa pakai ini, kalian bisa buat sendiri lagi, silahkan. Namanya itu bebas kali aja. Tapi memang kalau yang ini berarti harus disesuaikan. Terus nanti ini kan juga harus disesuaikan. Ini lebar intake-nya berapa, kemudian gambarnya yang di sini juga harus kan. Kalau yang ini gambar untuk cat. Jadi yang bawah bentuknya melengkung. Ini kan kalau gambar kayak berarti posisinya bagian dasarnya itu ada melengkung ya. Mercunya melengkung, bawahnya juga melengkung. Jadi kalau kalian pakai ini berarti dia bucket. Kalau punyamu nanti ternyata USBR misal, berarti sampai menyentuh sini dia kan datar, tinggal gini bentuknya. Jadi silakan item-itemnya yang di sini yang disesuaikan lagi sesuai dengan perencanaan kalian. Kalau tipenya tipe USBR kalian pakai yang tipe 3.
Tipe 3 kan ada paket ada blok-bloknya tuh. Jadi di sini nanti ada gambar oh ini blok-bloknya menunjukkan bahwa ini USBR tipe terus di sini ada kayak garis untuk menunjukkan oh ini NSIL. Jadi tolong diperhatikan makanya nanti yang digambar bukan hanya ini ya. Jadi tugasnya bukan hanya layout denah tapi juga sampai potnya. Potongannya yang mana aja A, B, C. Kalau nggak salah yang di materinya ada garis-garisnya yang dipotong. Terus ini sama satunya ini kalau nggak salah. Sorry. Kalau nggak salah tadi. Coba dicek lagi yang materi kalian harus menggambar yang mana saja. Jadi layout denah sama potongan A, B, C. Itu yang harus digambar. Menjawab atau masih bingung? Cukup, Bu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi siapa yang harusnya nunjukkan ya? Saya kok lupa namanya. Oh ya, silakan. Tapi masih sket loh. Ya, enggak apa-apa. Nanti untuk gambarnya kan kalian gambarnya gambar tangan orang di milimeter block. Nah itu nanti di scan ya. Pengumpulan tugas jangan difoto tapi di scan terus diupload di Google Classroom. Jadi jangan difoto. Kalau difoto nanti nggak terlalu kelihatan. Jadi mohon di scan. Tadi milimeter blocknya kata Pak peran A4. Jadi kalian bisalah men-scan. Kalau nggak punya scanner di rumah bisa pakai scanner aplikasi yang di HP kan banyak tuh. Kalian pasti lebih canggih daripada saya. Jadi silakan di scan dikumpulkan. Terus untuk skalanya disesuaikan, pokoknya cukup aja. Jadi denah 1 lembar A4 itu cukup untuk kalian gambar. Jadi skalanya tolakkan sendiri. Ditulis ya nanti ya. Kalau kalian bikin gambarnya nanti skalanya jangan lupa ditulis itu berapa. Mas Danan, di-share. Ya Bu, ini denah bendung tetap, inteknya di. Kamu inteknya sebelah kiri Terus ya untuk denah sementara datanya itu Bu. Olakannya bakat. Olakannya bakat, oke. Terus denahnya sama kayak di PPT-nya Pak Pranoto tadi. Ya oke. Ada lagi yang bisa saya Bu itu ya. untuk intek sebelah kiri sudah benar. Ya, intek sebelah kiri. Kalau ini alirannya kan ini kan hanya begini. Kelihatan ya gambar saya yang jangan digede. Coret-coret dari sini. Yang lain kelihatan coretan saya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kan dia kalian gambarnya dari sini ke sini nih. Maka kalau gambarnya dari kiri ke kanan, intek kanannya adalah yang sini. Kalau kamu dapat intek kiri, berarti ini sudah benar. Sudah oke. Saluran pembilas, saluran pembuang. Oke, ini 2 pilar. Oke. Nah, ini nanti hati-hati ya. Pilarnya kan di sini nih. Inteknya ini kan ya mungkin karena masih kasar ya. Inteknya kan nggak di sini juga. Inteknya kan harusnya di sini nih. Agak mendekati lah. Iya Bu kan. Pembilas. Ya. Hati-hati aja jangan sampai kali. Udah ada lagi yang mau
Saya pilih satu orang lagi untuk menggambar lagi. Saya mau mencoba. Ya. Oke. Kamu inteknya juga kiri ya, Mbak? Berarti Iya, Bu. Saya dapat intek kiri. intek sebelah kiri. Oke, cukup, nggak usah jangan digerak-gerakin lagi. Coret. Ini kamu pakai ini apa ini? Apa namanya? Pakainya apa? Paket, Bu. Paket. Oke, kalau ini benar ya. Kalau sekali lagi kalau bentuknya berarti ada lengkungan atau ada perbedaan di sini. Jadi ini harus kalau paket benar begini terus 30 meter, oke. 10 meter, oke. Berzoomnya, oke. Secara umumnya sudah, oke. Tinggal ini nanti sesuaikan lagi ya, Mbak. Ini kan 1 meter. Ininya nanti apa namanya, lebar-lebarnya pembilasnya disesuaikan aturan yang sudah tadi saya berikan. Nanti dibaca-baca lagi aja mengenai aturan bagian pembilas sama bagian underslide. Oh iya, Bu. Yang 60% itu ya, Bu? Coba nanti dibaca lagi. Kalau misalnya ada double di situ jelasan. Kalau misalnya kita pakai double pembilas itu desainnya seperti apa di file yang saya upload, file PDF yang saya upload di Google Classroom itu adanya. Nanti baca lagi aja standarnya seperti apa gitu ya. Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Penempatan pilar apakah selalu berdekatan dengan intek? Misal inteknya di kiri, apakah harus terima kasih. Saya lihat kan dari ini ya. Jadi sebenarnya fungsi pilar itu untuk apa sih? Fungsi pilar di sini kan untuk mengarahkan ya. Jadi yang di sini air itu diarahkan untuk menuju ke intake. Kita lihat ini aja. Pilar ini sebenarnya utamanya kalau yang ini akan implementasinya ya. Ini fungsinya untuk mengarahkan agar airnya masuk intake kurang lebih gitu. Jadi memang harus berdekatan lah kalau di sini kan juga dia sebenarnya untuk lah kalau misalnya kalian intake-nya di sini nih, terus pembilasnya di sana kan secara fungsi dia efektif ya. Jadi ya kalau memang meletakkan pintu pembilas itu pasti dekat dengan pilarnya karena pilar itu fungsinya untuk ngatur aliran masuk ke pembilasnya. Ini dengan yang di sini kan berbeda nih. Jadi untuk mengatur yang di sini itu memang posisinya pilarnya kelihatan untuk ngatur pintunya aja. Kurang lebih begitu. Ada lagi? Bu izin bertanya, untuk yang garis-garis seperti guratan yang dia ada regangan lalu yang berimpitan itu kan berkaitan sama lengkungan gitu ya Bu. Iya. Itu mas dia itu melengkung keluar itu yang merenggang atau yang berimpit itu? Merengkung ke dalam atau? Maksudnya kalau dari denah ini kan dari kalau kelihatan dari atas kan dia kan berarti kan ke dalam gitu Bu, ke arah gambar masnya ke bawah gitu loh Bu. Berarti kan garis-garisnya semakin sempit gitu Bu. Ya, jadi kalau misalnya posisi yang pas bagian ini melengkung naik nih. Jadi waktu mulai
mulai rapat, terus waktu di puncak dia renggang. Nah, berkebalikan dengan kalau kita posisinya di bawah. Kalau cekung ke bawah itu yang dari pinggir itu renggang, nanti ke tengahnya itu rapat baru nanti renggang lagi. Jadi bedakan itu cekungnya tuh di sebelah sananya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, rasa cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, Bu. Oke, kalau cukup kita akhiri kuliahnya. Nanti silakan dikumpulkan di terakhir tanggal 19. Kalau ada kesulitan silakan hubungi saya by WA, tapi tolong sebutkan nama dan asal. Jadi kalau karena kalian sebutkan dari Politeknik PU gitu ya. Jadi biar saya nggak bingung ini tugas yang mana. Gitu. Jadi saya akhiri sekarang kuliahnya. Udah, fix ya, nggak ada pertanyaan? Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima